Assalamualaikum. Di video ini akan dibahas tentang sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang disusun oleh kelompok 3. Ikutin terus ya pembahasannya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di abad 21 ini, mungkin setiap pagi kita akan terbangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, habis mandi langsung berangkat ke sekolah dengan pesan ojek online. Mau jajan, tinggal pesan dari online. Nah, tapi pernah nggak sih kepikiran kalau di zaman dahulu semua teknologi ini belum ada? Terus, bagaimana sih rasanya hidup di zaman dahulu? Mari kita simak yang berikut ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama yaitu masa prasejarah, kemudian masa sejarah, dan juga masa modern. Nah, yang pertama yang akan kita bahas mengenai masa prasejarah. Pada masa ini, manusia menggambarkan informasi yang mereka dapatkan pada dinding-dinding gua. Nah, selanjutnya digunakan juga alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi seperti trompet yang terbuat dari tanduk binatang atau isyarat asap sebagai alat pemberi peringatan terhadap bahaya. Selanjutnya yang kedua adalah masa sejarah. Nah, pada masa ini pertama kali tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria yang menggunakan simbol yang terbuat dari piktograf sebagai huruf. Kemudian pada tahun 500 sebelum Masehi, kertas dibuat dari serat papyrus. Nah, selanjutnya pada tahun 105 Masehi, bangsa Cina menemukan kertas yang terbuat dari serat bambu dan kita gunakan sampai saat ini. Selanjutnya adalah masa modern. Pada tahun 1455, mesin cetak pertama kali dikembangkan oleh Johann Gutenberg. Pada tahun 1830, Auguste Lady Byron menulis program komputer pertama di dunia dan bekerja sama dengan Charles Babbage. Dan mesin ini dikenal sebagai bentuk komputer digital pertama yang ada di dunia. Kemudian pada tahun 1837, Samuel Morse mengembangkan telegraf dan bahasa kode Morse yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan informasi pada saat yang hampir bersamaan. Pada tahun 1899, adanya sistem penyimpanan yang disebut dengan pita magnetis. Pada tahun 1972, Ray Tomlinson menciptakan program email. Hingga pada tahun 1973 sampai dengan 1990, istilah internet pertama kali dikenalkan. Dan pada tahun 1992, dikenalkannya sebuah World Wide Web ataupun WWW yang pada saat ini dapat kita gunakan dan perkembangan teknologi semakin banyak kita gunakan. Berbicara mengenai teknologi pada abad yang ke-21 ini yang terus meningkat setiap tahunnya, memang ditujukan untuk memudahkan aktivitas kehidupan sehari-hari setiap orang. Sehingga teknologi yang semakin pesat perkembangannya itu dapat membantu aktivitas pekerjaan, komunikasi, liburan, dan yang paling tidak ketinggalan adalah aktivitas pada bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan, komputer pertama masuk ke sekolah pada akhir tahun 1970 yang terus berkembang hingga saat ini. Pendidik dituntut memiliki kemampuan belajar yang kreatif dan inovatif dalam melakukan pembelajaran. Perkembangan teknologi telah menghasilkan banyak inovasi baru untuk menunjang proses pembelajaran. Contohnya pada media pembelajaran di sekolah. Perkembangan teknologi sebagaimana yang telah dipaparkan tentu memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif perkembangan teknologi yang bisa kita rasakan terlebih di dunia pendidikan diantaranya. Yang pertama, dapat mempermudah kita dalam mengakses informasi sehingga banyak sumber belajar yang dapat kita gunakan. Yang kedua, mempermudah dalam berkomunikasi. Kemudian yang ketiga, dapat memperbanyak media pembelajaran sehingga proses belajar mengajar dapat menjadi lebih menyenangkan. Yang keempat, menghemat waktu karena dapat menjelajahi banyak ilmu dari internet. Dan
diskusi yang dapat kita gunakan meskipun tidak saling bertemu secara langsung. Adapun dampak negatif dari perkembangan teknologi yang bisa kita rasakan, yang pertama, penggunaan ponsel yang berlebihan akan memberikan hal buruk bagi kesehatan kita. Yang kedua, tumbuhnya budaya instan. Hal ini mengakibatkan tidak terjadinya proses belajar yang panjang. Padahal proses belajar yang panjang memberikan pengalaman yang lebih banyak. Kemudian yang ketiga, kurang adanya interaksi sosial karena pelajar lebih aktif berinteraksi di dunia maya. Yang keempat, terjadinya